Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, kembali berkat Tuhan untuk hari ini dalam firman Tuhan menantikan saudara. Sebelum kita sambut, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, berkat Tuhan dari Hosea 14 ayat 3 akan kita dengarkan. Shalom untuk kita semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Hosea 14 ayat 3. Demikian bunyinya. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Itulah firman Tuhan. Menyangkut firman Tuhan ini, ada pertanyaan yang sangat menarik, dan itu pun akan kita dengarkan. Shalom, terima kasih buat firman yang sudah dibacakan. Saya memiliki satu pertanyaan. Apakah permohonan maaf menunjukkan kelemahan kita atau justru menunjukkan kekuatan kita? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saudara-saudaraku, ketika kita berinteraksi dengan orang, berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain, sering kesalahan, kenakalan terjadi. Tidak heran, katakan salahku padamu. Perkataan ini sering kita katakan. Katakan apa yang salah yang kulakukan padamu. Dan hari ini topik kita bukan katakan salahku padamu, tetapi maafkan salahku padamu. Karena apa saudara-saudara? Firman Tuhan dalam Hosea tadi yang sudah kita dengarkan, ini permohonan ampun karena menyadari kesalahan. Kita tahu kita bersalah, kita tahu kita berdosa, kita tahu kita gagal mengasihi Tuhan. Dan seperti firman Tuhan dalam Hosea, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan maafkan, ampunilah aku, maafkanlah aku atas kesalahan. Karena apa saudara? Permohonan pengampunan Tuhan ini sebagai bentuk kerinduan, ingin kembali seperti sebelum. Hubungan yang mesra, hubungan yang intim dengan Tuhan, yang sudah terganggu hanya oleh karena kepentingan diri, akhirnya meninggalkan Tuhan, akhirnya rusak hubungan dengan Tuhan. Dan keindahan itu sekarang menjadi sebuah kerinduan. Kerinduan untuk kembali seperti sebelum. Ingat renungan hari Senin minggu lalu. Bawa aku Tuhan kembali karena tidak berdaya lagi. Sekarang firman Tuhan, maafkan salahku kembali. Bila kita sudah diampuni, hubungan kembali mesra dengan Tuhan, maka berkat Tuhan pasti
akan mengalir di dalam kehidupan kita. Mengalir setiap saat, setiap hari. Saudara-saudaraku, maafkan salahku padamu, Tuhan. Sebuah pengakuan yang sangat penting, yang harus selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bahkan firman Tuhan berkata, pengakuan inilah persembahanku kepadamu. Pengakuan bersalah itu adalah persembahan kepada Tuhan. Ini lebih disukai Tuhan. Bukan pemberian-pemberian, bukan korban-korban sembelihan atau korban apapun. Tapi ketika saudara memohon kepada Tuhan, maafkan salahku padamu Tuhan, itulah persembahan yang sejati, yang luar biasa menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan itu, saudara bertekad untuk tunduk kepada Tuhan, untuk setia di dalam hidup kita, setia mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, katakan, salahku padamu berubah menjadi maafkan Tuhan, maafkan aku atas kesalahanku. Ketika saudara sudah minta maaf, hidup saudara akan menjadi lebih tenang. Hidup saudara akan damai karena Tuhan bersama kita. Hubungan kita kembali mesra dengan Tuhan. Hubungan yang mesra kembali sesuatu yang membahagiakan. Nah, karena itu saudara, jangan lupa untuk berbahagia dalam kehidupanmu karena kita tetap bersama Tuhan. Tuhan memberkati saudara.